Shalom, welcome to Ibadah Healing Kids Online Gereja Healing Service Sorong. Ayo kita lihat panduan dalam beribadah. 1. Teman-teman harus mandi dan berpakaian yang sopan. Semuanya sudah harus cantik dan tampan ya. 2. Ketika ibadah berlangsung, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. 3. Bagi teman-teman yang bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitab ya. 4. Jika teman-teman ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. 5. Supaya teman-teman tidak sendiri, teman-teman boleh minta papa mama untuk menemani. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Shalom teman-teman, shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, kita akan mulai dengan ibadah kita. Tapi sebelum itu kita panggil kakak-kakaknya dulu ya. 1, 2, 3. Kakak Sali, kakak Astrid, ibadah yuk. Nah sekarang mulai lagi bersama dengan kakak Elia, kakak Astrid, dan kakak Sali. Sebelum kita memulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan membaca Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sudah pada dapat? Kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Ia akan bimbing kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan mata. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, kaki jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan menyenangkan dia dan akan memperlihatkan kepadanya
keselamatan daripadaku. Beri tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, mari kita bersatu di dalam. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan mulai dengan aktivitas ibadah kami Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan tolong jagai aktivitas kami dari awal pertengahan sampai akhirnya tanpa kekurangan ataupun juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, mari kita menghafalkan restorasi Pondok Daud ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya teman-teman. Teman-teman yang masih ingin terus memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sama-sama kita terus memuji Tuhan. Yang di rumah semangat ya, kita memuji untuk Tuhan. Sama-sama ya, kita melompat memuji Tuhan. Kita
teman-teman. Sekarang Kakak Mi akan mengajak teman-teman semua untuk menabur kepada Tuhan. Dengan cara teman-teman semua menyiapkan satu buah amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Selama masa PPKM, teman-teman semua boleh mengisinya di dalam amplop. Dan setelah masa PPKM selesai, teman-teman semua boleh membawa dan memberi di gereja teman-teman semua masing-masing. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat semuanya teman-teman? Sekali lagi masih semangat semuanya? Masih luar biasa. Ayo kita semuanya memuji Tuhan dengan semangat ya. Menggunakan tangan kita dengan sukacita. Dosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berubah, Tuhan Yesus mengubahku, menyenangkan Tuhanku. Sekali lagi dengan sukacita. Dosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berubah, Tuhan Yesus mengubahku, menyenangkan Tuhanku, berubah, Tuhan Yesus mengubahku, berbuah, menyenangkan Tuhan. Sekali lagi teman-teman, berubah siapa? Tuhan Yesus mengubahku, berbuah, menyenangkan Tuhanku, menyenangkan Tuhanku, yeay. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Dea. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan ya teman-teman. Kakak Dia persilakan teman-teman semua duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, biar kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, Engkau
masuk dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan dalam kehidupan kami Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan ya teman-teman. Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 sampai 19 ya teman-teman. 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah teman-teman, sekali lagi ya teman-teman. 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah teman-teman, itu saja ya hafalan kita. Di bahasannya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dah. Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Kakak Astri. Nah teman-teman, kalian sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Kakak Astri mau review dulu nih. Firman minggu lalu bercerita tentang apa? Ayo teman-teman semuanya yang di rumah, coba deh mengingat kembali firman kita minggu lalu bercerita tentang apa ya? Buat kalian yang menjawab tentang penciptaan, kalian benar sekali. Firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang penciptaan dan kesimpulannya adalah firman Tuhan memberikan kita kuasa untuk melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Oke teman-teman, kita sekarang akan masuk dalam firman minggu ini ya. Ya sama-sama. Firman Tuhan kita hari ini bercerita tentang mulut Yesaya dikuduskan. Terdapat dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ke-13. Zaman itu, orang-orang pada saat itu hidup dalam dosa. Salah satunya adalah pesta pora. Dan salah satu dari orang-orang itu adalah Yesaya, yang adalah anak dari Nabi Amos, yang juga adalah keturunan bangsawan dan terpelajar. Suatu ketika Yesaya sedang tidur, dan tiba-tiba Yesaya diberikan sebuah penglihatan. Penglihatannya adalah Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi, di mana jubahnya Tuhan memenuhi bait Allah. Di sana juga terdapat para serafim yang memiliki 6 sayap, yaitu 2 untuk menutupi kaki, 2 lagi untuk menutupi muka, dan 2 lainnya melayang-layang. Setelah itu, salah satu dari para serafim terbang dan datang memberikan bara api di bibir Yesaya sebagai tanda Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan Yesaya. Ketika Yesaya telah dikuduskan oleh Tuhan, di situ Tuhan mengutus Yesaya untuk memberitakan firman Tuhan agar bangsa-bangsa berbalik kepada Tuhan dan sembuh. Yesaya pun akhirnya mau diutus oleh Tuhan. Kemudian Yesaya pun memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang, tetapi sebagian dari mereka mengeraskan hati mereka dan menutup telinga dan mata mereka terhadap apa yang disampaikan Yesaya. Ada juga 1/10 dari mereka yang mendengarkan apa yang dikatakan Yesaya. Akhirnya 1/10 dari mereka yang mendengar apa yang disampaikan Yesaya, mereka pun bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Sekarang kita akan sama-sama masuk dalam kesimpulan. Dan kesimpulan kita adalah kita harus percaya bahwa kita bisa seperti Yesaya, di mana Tuhan memanggil dan menguduskan bibir mulutnya Yesaya. Tuhan pasti pun akan memberkati dan memanggil kita seperti Yesaya untuk menyampaikan tentang firman Tuhan kepada siapa saja. Untuk itu teman-teman semuanya tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti akan memanggil kita dan menguduskan kita. Oke teman-teman, itu saja kesimpulan kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, kita telah selesai dengan ibadah kita. Mari kita mulai dengan doa-doa kita ya teman-teman. Mari kita bersenang. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan. Tuhan tolong berkati anak-anak yang menonton video ini maupun yang tidak. Tuhan tolong lindungi anak-anak di luar sana yang memiliki keluarga maupun yang tidak memiliki keluarga. Tuhan Engkau mampukan mereka agar mereka dapat bertahan hidup, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sudah kami dalam Yesus. Amin. Bahkan kami pun juga mau berdoa Tuhan bagi kota Sorong Tuhan. Kami berdoa, kami menolak Tuhan kota kami disebut kota bajingan Tuhan. Kami yakin Tuhan kota kami adalah kota berkat Tuhan, kota di mana banyak kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kota kami Tuhan dapat jadi dampak bagi kota-kota lain. Karena banyak anak-anak yang percaya kepada Engkau berasal dari kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sistem pemerintahan di kota kami Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Biarlah kota Sorong disertai oleh kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kedamaian-Mu Tuhan Engkau curahkan atas setiap bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sistem pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau turut campur tangan Tuhan, agar apa yang mereka jalankan Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja Tuhan, dan Engkau mau bangkitkan setiap gereja-gereja Tuhan untuk memulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga bagi setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Yesus sistem pemerintahan. Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang Engkau sudah percayakan Tuhan, agar setiap visi dan misi yang mereka jalankan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami tak lupa berdoa bagi generasi muda Tuhan, generasi Yeremia Tuhan yang adalah bangsa-bangsa. Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa, kami mengangkat tangan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Israel Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati Tuhan. Kami percaya bangsa Israel akan diberkati. Mazmur 91 terus nyata atas bangsa Israel. Terima kasih banyak Tuhan. Kami taruh bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu, biarlah jadi seturut dengan apa yang Engkau mau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pujian dan penyembahan kami yang kami telah naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami berikan hari ini berkenan dan layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kebenaran firman yang telah disampaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan, bahkan melihatnya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Biarlah melalui firman ini sikap hati mereka terus dirubah Tuhan. Biarlah Tuhan hari demi hari Tuhan hati mereka terus diperbarui oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan kebenaran firman ini dapat memberkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Teman-teman, tiba saatnya sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda minta teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dah.